Hey yo, welcome back again di channel YouTube Satu Indonesia bersama gue Julius. Nah di sini gue bakalan bincang-bincang bareng bersama narasumber kita yang bernama Ronaldus Asto Dadut. Siapa sih sebenarnya beliau ini? Nah beliau merupakan salah satu penerima apresiasi Satu Indonesia Award tahun 2017 di bidang kesehatan. Nah Bang Asto ini sudah mendirikan sebuah organisasi kemanusiaan berbasis kerelawanan. Nah, untuk tahu lebih jelasnya, mending kita tanya-tanya langsung aja yuk. Ya, selamat siang Bang Asto, apa kabar nih? Halo, selamat siang Bang. Puji Tuhan, kabar baik. Bagaimana kabar Bang? Sama-sama Bang Asto, sehat juga di sini di Jakarta tentunya. Oh, iya. Ngomongin lagi masa pandemi kayak gini kan kita nggak bisa ngobrol langsung nih ya. Iya, Jadi kita harus tatap muka lewat online aja kayak gini kan jadinya. Terus dari masyarakat Sumba sendiri nih Bang, dengan adanya pandemi kayak gini gimana sih Bang sekarang? Ya, memang pandemi ini menghantam segala sisi sebenarnya Bang ya. Baik bukan saja kesehatan tapi juga sosial, ekonomi. Nah, kabupaten kami saat ini memang posisinya masih statusnya hijau. Hanya di Pulau Sumba sendiri itu Kabupaten Sumba Barat yang hari ini masih status zona merah. Gitu. Nah dengan adanya kayak masa krisis seperti ini, dari Bang Asto sendiri nih, sekarang aktivitasnya disibukkan dengan apa sih sebenarnya? Kalau kami sendiri memang di komunitas kami merintis satu gerakan bersama yang namanya KDE. Kalau di kami Kabupaten Sumba Barat sendiri itu KDE artinya bangun, saling tolong menolong begitu, baik suka maupun duka. Jadi kami bikin gerakan itu untuk melawan COVID. Nah guys, seperti yang udah gue info tadi, siapa sebenarnya Bang Asto ini? Nah, Bang Asto nama panjangnya adalah Ronaldus Asto Dadut. Beliau adalah salah satu penerima apresiasi Satu Indonesia Award tahun 2017. Nah, Bang Asto sendiri mendirikan organisasi kemanusiaan berbasis kerelawanan dengan nama jaringan Relawan untuk Kemanusiaan Sumba atau disingkat dengan Jeruk Sumba. Nah, Bang Asto, denger-denger nih, komunitas Jeruk ini udah ganti nama ya? Kalau sebelumnya itu nama Jeruk Sumba, sekarang namanya Kareka Sumba. Jadi kalau Jeruk Sumba itu akronimnya dari Jaringan Relawan untuk Kemanusiaan Sumba. Kalau sekarang nama Kareka Sumba itu adalah Komunitas Relawan Kemanusiaan Sumba. Begitu. Ada beberapa pertimbangan kenapa kita melakukan perubahan nama komunitas. Yang pertama, kita sering temui orang salah penyebutan. Yang kedua, tidak kehilangan nilai dari komunitas itu sendiri yang berjiwa semangat relawan, dan yang kedua mencirikan sebuah komunitas, sehingga dari Kareka itu sendiri akronimnya menjadi Komunitas Relawan Kemanusiaan. Nah, kalau ngomongin dari awalnya nih, komunitas menyebutnya Jeruk Sumba menjadi Kareka Sumba. Nah, boleh diceritain kan nih Bang, latar belakang pendirian organisasi ini Bang? Awalnya itu adalah sebuah bentuk perlawanan terhadap masalah human trafficking, yaitu kami mengambil bagian atau memposisikan diri untuk melawan human trafficking dengan cara memberikan akses edukasi informasi yang baik dan benar terhadap masyarakat tentang bahaya human trafficking. Tidak saja fokus pada masalah human trafficking, tapi juga fokus pada masalah isu-isu sosial lainnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan. Nah, kalau ngomongin sendiri dari komunitas ya Bang ya, sebenarnya Kareka ini kan dari tahun 2014, 6 tahun gitu. Keanggotaannya sendiri dari Kareka Bang, apakah sudah bertambah dari tahun ke tahunnya? Posisi kita sampai hari ini itu ada 45 relawan yang tersebar di Sumba sendiri maupun di luar Sumba. Kita kan bukan komunitas massa yang harus banyak orang, tapi bagaimana harus banyak nilai, harus lebih fokus pada kualitas pelayanan apa yang akan kita lakukan. Kalau dari masyarakat sekitar sendiri nih Bang, dengan adanya Kareka ini, pernah ada nggak sih penolakan gitu dengan Kareka nih seperti ini loh, atau nggak ada isu-isu negatif dari masyarakat sekitar terkait adanya Kareka gini? Kami sendiri puji Tuhan sampai sejauh ini sih Bang, selama 6 tahun berkarya, kami belum mendapatkan informasi bahkan penolakan secara langsung. Ada agenda kami sebenarnya di bulan Agustus kemarin itu adalah bakti sosial berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut, namun
terpaksa batal karena situasi pandemi yang menghantam seluruh dunia, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa karena ini bukan masalah di Sumba saja tapi masalah satu dunia, begitu Bang. Nah, tapi balik lagi nih Bang, sebenarnya dengan adanya komunitas ini gitu kan, dari 2014 gitu kan, pasti ada dong kendala-kendala yang ditemui di jalan gitu. Memang ada dua kendala sebenarnya, kendala di dalam komunitas itu sendiri dan yang kedua kendala dari luar. Kalau kendala dari komunitas itu sendiri, mana untuk tetap menjaga semangat, menjaga nilai-nilai komunitas, dan itu memang tidak mudah, butuh kerja keras, kerja ekstra. Dan yang kedua, komunitas ini banyak orang yang menaruh harapan kepada komunitas ini untuk terus berkarya di beberapa bidang lainnya, dan memang itu menjadi tanggung jawab moral untuk kami untuk terus berkarya. Nah, kalau tadi kan kita udah ngomongin nih latar belakang gitu kan, Kareka ini berdiri kenapa, mungkin dari sifatnya awalnya adalah preventif, mencegah gitu kan, sebelum terjadinya human trafficking gitu kan. Tapi pernah nggak sih Bang, dari komunitas Bang Asto gitu, orang-orang yang mungkin sudah menjadi korban, ataupun korban ini sudah diselamatkan dari komunitas Bang Asto atau komunitas yang lain yang ada di Sumba, pernah nggak Bang? Boleh sharing-sharing cerita gitu nggak Bang, dengan adanya human trafficking ini ataupun korban human trafficking ini? Ada sekelompok ibu-ibu yang diberangkatkan dari Sumba untuk ke Semarang, namun mereka transit di Kota Kupang. Dan saat itu juga saya berada di Kota Kupang bersama teman-teman, dan pihak kepolisian menggagalkan mereka untuk berangkat ke sana karena mereka ini sebenarnya dokumennya tidak lengkap untuk berangkat lebih jauh sampai ke Semarang atau negara tujuan lain tempat mereka akan dipekerjakan, sehingga sampai di Kupang mereka dipulangkan. Dan saat itu bersama mereka dari Kota Kupang sampai ke Sumba Barat Daya, dan ada satu ibu menangis dan mengucapkan terima kasih karena sudah sama-sama mereka dari Kota Kupang. Dia mengatakan bahwa terima kasih sudah sama-sama, kalau tidak saya tidak tahu nasib saya seperti apa, karena mereka ini dokumen-dokumennya itu dipalsukan seperti itu, sehingga yang penting mereka berangkat dulu, entah di sana mau seperti apa, mau jadi apa, itu urusan lain. Mungkin ada saran mungkin dari Bang Asto buat rekan-rekan kita, teman-teman, saudara kita yang mungkin saat ini berada di luar pulau, di luar Indonesia bahkan mereka tidak sadar menjadi korban human trafficking ini gitu. Apa sih yang bisa diinformasikan mungkin kepada rekan-rekan kita ini? Buat saudara-saudari kita, ya yang paling utama bahwa mereka harus sadar dan harus diperkuat pengetahuan atau akses informasi yang berkaitan dengan bahaya ini. Terus yang kedua, kalau memang sudah terlanjur berada di daerah atau di negara lain atau negara luar, mungkin ada baiknya tetap membangun komunikasi dengan pihak keluarga. Mungkin itu salah satu media yang mungkin bisa dipakai untuk membangun akses informasi sehingga keluarga juga bisa mengetahui. Nah, Bang Asto, ngomong-ngomong kan sekarang bulan Oktober nih, bulannya Sumpah Pemuda nih. Bang Asto kan sebagai pemuda nih, menginspirasi bangsa gitu kan, punya semangat memajukan bangsa. Apalagi tahun 2017 Bang Asto menjadi penerima apresiasi Satu Indonesia Award di bidang kesehatan. Boleh sharing-sharing dong Bang, gimana sih caranya Bang Asto bisa sampai menerima apresiasi Satu Indonesia Award ini? Tahun 2017 itu kami maksudnya didaftarkan oleh salah satu teman kami di Surabaya, lalu kami mengikuti proses penjurian, seleksinya, dan kalau saya tidak salah ingat saat itu panitia SIA, penyelenggara SIA itu menggandeng salah satu media, dan puji Tuhan di 2017 itu kita masuk di kategori bidang kesehatan. Dari Bang Asto sendiri merasa ada perubahan nggak nih dengan menerima salah satu apresiasi dari Astra ini? Kami menerima manfaat di tahun 2018 itu Astra itu datang ke Sumba dan itu bergiat di salah satu sekolah, dan kami sangat senang mereka mendukung kita sampai bahkan buktinya hari ini mendukung. Terus yang berikutnya juga kita mendapatkan akses jaringan, khususnya apalagi kami di daerah Timur Indonesia bisa berjejaring dengan teman-teman dari Jawa, bahkan bukan dari Jawa, dari seluruh Indonesia. Kita kan tadi udah ngomongin juga nih panjang lebar dari
awal Jeruk menjadi Kareka, dari awal human trafficking, awal berdirinya, sampai sekarang 2020 gitu kan, 6 tahun gitu kan. Gebrakan apa lagi yang akan dilakukan oleh Kareka nih Bang Asto? Mimpi itu adalah kami pengennya satu tempat, ruang atau shelter, atau juga anak-anak yang membutuhkan perawatan lanjutan berkaitan dengan gizi buruk, dan juga rumah singgah bagi mereka keluarga-keluarga prasejahtera yang sedang berobat di rumah sakit. Kebetulan di tempat kami ini ada 2 rumah sakit, tapi mereka akses ke rumah sakit itu sangat terbatas dan membutuhkan biaya yang besar untuk transportasi, sehingga dengan adanya rumah itu bisa membantu itu, dan itu mimpi kami dan itu harapan kami yang sedang kami bangun dan ingin kami wujudkan di beberapa waktu yang akan datang. Itu Bang. Kalau ngomongin dari impian Bang Asto tadi kan sepertinya wah itu sangat mulia sekali gitu loh Bang. Pengen banyak belajar juga sih dari Bang Asto sebenarnya. Sebenarnya kita sama-sama belajar Bang, sama-sama saling mengisi karena kita punya keunggulan masing-masing dan juga keterbatasan masing-masing kan. Gitu. Oke, thank you banget Bang Asto atas bincang-bincang singkat kita ini. Mungkin kita nanti bisa ketemu lagi ketika pandemi berakhir, kita jumpa lagi sharing-sharing bareng. Siap. Bang Asto, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sangat sebanyak-banyaknya dan juga apresiasi yang tinggi buat Bang Asto dan juga rekan-rekan Kareka semuanya. Thank you Bang Asto. Siap, Bang. Ya, terima kasih banyak. Selamat Bang. Sukses selalu buat Bang Asto dan juga Kareka. Nah, seru banget kan guys obrolan kita hari ini bersama salah satu penerima apresiasi Satu Indonesia Award tahun 2017, Ronaldus Asto Dadut. Jangan lupa juga nih guys, tonton keseruan kita di awarding Satu Indonesia Award 2020 di tanggal 31 Oktober 2020 di channel kesayangan kita, channel YouTube Satu Indonesia. Dan jangan lupa juga buat kalian subscribe channel kita dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan. Bye-bye!